Ya, teman-teman, hari ini tanggal 6 bulan 9 jam 12.30 lagi istirahat sesi pertama, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman, maaf ya yang belum dibahas yang untuk updatean ya. Ada SDRA, terus KPI ya, Atla, BSBK, BAPI, IRS, SAGE, INET, Indo, SMDR, PETIS, PTIS ya, INCF, NRCA sama PINS. Kenapa belum saya bahas? Karena itu kan harus update, jadi teman-teman harus sabar aja ya. Sabar aja, nanti kita bahas lah ya. Soalnya saya juga keterbatasan waktu, sama rekamnya juga keterbatasan. Paling kemampuan saya satu video ya paling bisa untuk update ya. Paling banyak 10, itu juga udah kelamaan gitu kan, sampai 30 sampai 40 menit. Kadang-kadang 50 menit gitu. Takutnya teman-teman ngelihatnya kurang maksimal gitu kan. Maka kita sebenarnya mau dibagi-bagi maksimal 8 gitu kan, harusnya per video itu 8 saham mungkin. Makanya kalau yang belum dibahas mohon maaf mohon maaf teman-teman. Tapi kalau yang udah dikasih tanda lope-lope berarti udah dibaca. Terus komentar-komentar yang belum dijawab kayak tentukan target pembelinya atau dan yang lain sebagainya, mungkin bisa saya nanti jawab ya, yang masih berhubungan dengan emiten cuman di luar update ya. Baik teman-teman, ada UNVR ya. So, ini janjinya udah lama saya ngejanjiin ini ya untuk dibahas fundamentalnya. Unilever ini ya, tahu sendirilah Unilever ya, ada pokoknya kebutuhan pokok sehari-hari. Yang sekarang mungkin ya teman-teman tahu sendirilah, sekarang kondisinya lagi di sebagian mungkin lagi di boykot gitu ya produk-produknya. Jadi kita masuk ke LQ45 ya. Nah, untuk Unilever sendiri pengendalinya ya di 84%, masyarakat sedikit ya 14,48%, ada masyarakat warakatnya 0,53%. Dari bulan Maret sampai Juni sih banyak yang keluar ya, terutama bulan Mei ini banyak yang keluar ya. Tapi semenjak bulan Juli ini banyak yang masuk lagi ya. Harganya berapa sekarang? 2.220 ya. Mungkin berasa lagi murah kali gitu. Tapi akan kita hitung berasa sih harga wajarnya gitu ya. Ini listingnya tahun 82, 1982, udah lama banget bro ya. Terus untuk kepemilik holding komposisinya foreign ya, banyak foreign. Kita lihat 5 bulanan deh. Foreign itu kecenderungan dia menurun ya. Dari berapa nih? Ya. Komanya 235, jadi sekarang 0,10 berarti udah 0,15 ya. Menghilang, tapi si lokal ini meningkat, artinya lagi dialihkan ke lokal. Lokal siapa yang nguasain? Yang banyak itu adalah individu ya. Terus foreign siapa yang nguasain? Kita lihat foreign siapa yang agak lama tuh Ben. Yang nguasain itu 3,12%, reksadana ya. Baik, kita lihat insider. Ini kalau masyarakatnya kecil, insider nggak ada ya, berarti tidak pernah ngambil lagi ya semenjak dividen. Kita lihat dividen, lancar dividennya ya teman-teman, 21, 22, 23, 24 malahan. Ini Juli sama Desember nih, Juni, November, rata-rata 2 kali dia bagian dividen ya. Juni ya baru sekali. Coba lihat nanti kan baru 77 ya. Kita lihat di depan ya. Stock split pernah sekali, berarti pernah dijual mahal banget gitu ya. Makanya stock split 1/5. Reg isu nggak ada, artinya tidak pernah nambah modal lagi ya. ROPS pasti lancar ya. ROPS mah lancar ya. Lancar ya. Statistik. Kita lihat dulu dividennya ya. Dividen, mana sih dividen teh? Nah, ini 77, berarti masih ada sisa lagi teman-teman ya. Dari 77 masih ada untuk bulan akhirnya ya, TTM-nya itu mas berapa nih berarti nih? Coba hitung teman-teman, berapa? 140 dikurangi 77. Ya. Sekitar 60-an lah ya, 63-an lah. Baik, kita lihat untuk net income-nya. Net income-nya kuartal 2 menurun ya, 1,3 triliun ke 1,018, artinya menurun ya, hampir nggak ada 300 miliar ya omsetnya ya. Kuartal satunya
1405 ke 1449, ada peningkatan si kuartal 1 ya. Kita lihat revenue ada penurunannya kuartal 2 ya, dari 9,6 ke 8,9, hampir 1 triliun gak adanya. Terus untuk revenue juga dari kuartal 1 juga tahun ini menurun ya, 10,6 ke 10,080. Artinya emang penjualannya sempat menyusut gitu ya, penjualannya. Itu untuk fairnya 18,79 ya. Artinya ini masih mahal ya, masih mahal. Jadi untuk ya diinvestasikan jangka panjang mungkin belum dulu gitu ya, karena ini masih 18. Tapi kalau kalian tertarik dengan dividennya ya bisa jadi berapa persen, 6% ya, 6% ya. Terus kalau PBP-nya masih mahal banget, 29 kali ya. Masih 29 kali. Sangat-sangat mahal. Terus untuk DER-nya nggak ada ya, nggak punya hutang. ROI-nya 157%, artinya ini ROI-nya gede banget. Bagus berarti ya, mungkin seimbang lah gitu ya. Ini kalau PBP-nya di harga ya mungkin kan 29 kali. Harga wajarnya berapa? 74 perak. Nih harga wajar 74 perak teman-teman. Kalau pernya 1000 aja saya masih berani bilang ini Unilever dikuasai sama market maker. Kalau ini kan standar gitu, harus berdasarkan fundamental gitu kan. Kita akan lihat untuk ekuitasnya 5,7, 8,8. Kuartal 2 ini ya 4,0 menurun. 4,0 ke 4,5 nanjak dikit. 4,5 ke 39 menurun, 39 ke 28. Artinya ini ekuitasnya menurun teman-teman ya. Ya mungkin kan banyak diboykot kali ya, jadi menurun ya. Terus untuk PBP 67 34 menurun, 34 ke 47 meningkat lagi, 47 ke 39 menurun, 39 ke 41 meningkat, 40 ke 40 ya menurun ya. 1, sekian ya. Jadi secara valuasi ya ini masih mahal gitu ya. Maka teman-teman nanti tunggu aja lah sampai istilahnya ada berita baik ya. Untuk Punda Chartnya kita lihat di sini ada penurunan ya, dari mulai tahun berapa nih? Tahun 2023 dulu ya. Untuk 1 tahunan sempat ke harga under value-nya di 2029 pernah diangkat lagi ke 32 ya, 3.200, sekarang diturunkan lagi ke 2.233. Artinya ini sekarang lagi under value banget teman-teman untuk 1 tahunan ya. Cuma secara hitung-hitungan masih mahal gitu, tapi kita akan lihat nanti harga wajarnya berapa ya. Untuk 3 tahunan, coba lihat untuk 3 tahunan juga sama teman-teman, ini lagi posisi 3 tahunan ini lagi di bawah banget ya. Untuk 5 tahunan sama juga lagi posisi di bawah, pernah dijual di harga 9 ribuan. Kita 10 tahunan ya, 10 tahunan. 10 tahunan juga sama, ini lagi posisi murah banget, pernah dijual di harga 11 ribuan ya. Apakah sekarang waktunya masuk? Tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu. Nah, kita punya yang namanya hitung-hitungan angka ya. Kalau urusan fundamental ya tentunya hanya dengan angka-angka aja ya. Tapi kita akan bantu nanti dengan lukisan market maker. Jadi berdasarkan Punda Chart, PE tengah-tengahnya itu adalah 27.63. Nah, kita tulis nih 27.63 ya. Kan kalau sekarang kan PBB cuma ada 18 ya. Malah di enter. 27.63 ya. 63 dikali, kita butuh yang namanya di sini ya, EPS-nya berapa coba? 129 sini 11817 ya. Kita enter di 3.265. Artinya ini lagi murah ya, posisinya lagi murah. Sekarang kan cuma 2.200 ya. Ada berapa poin? Coba hitung teman-teman. Coba hitung dulu ya. Harus pakai hitung-hitungan. 3265 dikurangin berapa? Harga sekarang 2220. Keren banget nomornya. 20. Ada 1000 poin lagi teman-teman ya, terserah teman-teman ya. Nah, kita akan hitung lagi berdasarkan PBP ya. Nah, PBP
Yang ini kita hapus dulu teman-teman ya. Yang ini kita aktifkan. Untuk 3 tahunan PBP-nya 31.93 untuk tengahnya ya. 31.93 dikali harga buku. Harga bukunya kan cuma berapa perak nih? 74.86. 74.86 sama dengan di 2390 ya. 2390 dikurangin 2220. Angka 2-nya kurang. 170 poin lagi berarti. Ya, cuma 100. Ya kalau berdasarkan per ya dia masih murah, kita kalau berdasarkan BBP ya sedikit agak murah ya. Kita akan terus di sini teman-teman ya. Kita akan terus di sini sebentar ya. Kita jeda dulu sebentar ya. Nah, teman-teman udah ya, udah saya hitung ya. Nah, udah saya tulis nih kuartal 2-nya harga wajarnya. Untuk per di 3.200. 3.200 area mana nih? 3.200 ya, area puncak enggak? Ya, area sini teman-teman ya, area sini nih. 3.200 ya. Jadi nggak jauh-jauh amat ya 3.200. Kalau PBP-nya 2.300. 2.300 ya sedikit banget ya. Ya, area sini ya, area sini 2.390-an ya, area sini ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya sekarang saya bilang kan waktu di sini itu teman-teman bisa lihat sendiri di sini lagi downtrend banget ya. Si bandar lokal ataupun poren lagi jualan banget. Lihat di sini jualan banget ya. Untuk porennya, terus bandar lokal apalagi? Bandar lokal juga buangannya sangat tinggi banget. Jadi biarin aja dia menemukan dasarnya. Ya, karena kalau kalian istilahnya masuk sekarang khawatir dikebawahin lagi, karena kalau lihat dari pernya itu 18 ya, minimal kalau pernya 10 aja gitu ya. Pernya 10 aja itu mungkin udah sedikit murah berdasarkan per itu masih di harga tengah-tengah ya. Agak standar ya 10-nya pernya itu. Cuma dari PBP-nya ini sampai 29 kali ya. Malahan ini untuk harga bukunya ya cuma 76 perak gitu ya. Kalau sekarang 2.200 berarti benar-benar udah kemahalan gitu kan. Di mana gitu istilahnya kita belinya, kapan kita waktu belinya? Tunggu aja sampai dia benar-benar istilahnya mentok banget ke bawah. Ini kan mau bikin support baru ya. Di sini kan udah ketembus supportnya nih, area sini udah ketembus ya, area 2.300 udah ketembus. Ya, di area ini nih, di area PBP-nya, harga PBP udah ketembus. Biar aja dia mentok sampai ada pungutan dari bandar seperti ini nih, dari poren. Cuma poren ini udah mungut, malahan mungkin nggak kuat juga dihajar sama si bandar lokal, akhirnya ya poren juga ikut jualan ya. Kebetulan ada yang nampung, itu aja sebenarnya. Kalau tidak ada yang nampung ya nggak bakalan istilah jualan. Di mana-mana kalau ada yang nampung ya pasti jualan gitu kan. Makanya tunggu aja sampai si poren ini berhenti jualan. Nah, nanti mungkin ambil aja nanti area pendek aja. Mau di sini kan area pendek nih. Tandanya ada apa? Mungkin setelah dia turun dibikin gap. Nah, mungkin itu tandanya seperti itu. Dan itu jangan lama-lama. Ya jangan lama-lama gitu kan. Saya juga menyampaikan target hanya ke 2.700 aja di sini ya. Kenapa? Ya ada gap aja gitu kan. Ya kita istilahnya spekulasinya jangan jauh-jauh ke harga per deh gitu kan. Spekulasinya ke harga 2.700 aja karena ada gap aja gitu. Mudah-mudahan dengan adanya gap berdasarkan sejarahnya dia meninggalkan gap dan kejemput gapnya. Mudah-mudahan ini juga ketika turun dia menentukan ada gap nanti ke atas ya, mungkin bisa masuk di situ, mungkin targetnya area 2.700. Jadi sebelum 2.700 ya langsung keluar ya swingnya ya 2.700 pas gitu ya, keluar aja udah gitu kan. Nanti tunggu lagi karena ini lagi di posisinya lagi downtrend ya. Lihat teman-teman tahu sendiri sini, lihat saya bilang 10 tahunan aja gua lihat. 10 tahunan aja lihat. Jadi kalau yang punya harga kemarin di harga berapa? Tahun 2023 ya. 2023 mana ya? Area-area sini nih. Ya, area-area sini nih. Sekarang tahun sampai di 4.000, sekarang udah ke 2.000, hampir 50% kan turunnya. Nah, makanya hati-hati ya teman-teman. Ini untuk swing pendek aja ya. Swing pendek ketika dia ada pantulan dan kebetulan si MA10-nya melewati MA20, udah manfaatin aja itu untuk swing pendek aja. Target saya ke 2.700 aja udah. Setelah itu pergi dulu, nanti lihat tuh perkembangannya
siapa tahu kuartal 3-nya ada menghasilkan laba yang baik lah gitu ya. Tidak, soalnya kalau sekarang kan masih diboikot gitu ya, isunya itu diboikot sebenarnya isunya, cuman secara nyatanya berdasarkan lukisan market maker bukan diboikot karena harga sahamnya turun, karena lagi ada jualan aja dari foreign sama badar lokal gitu kan. Itu yang jadi masalah sebenarnya ya. Kalau tidak ada jualnya, kalau enggak kok baik-baik aja, buktinya foreign sama bandar lokalnya keluar kok gitu. Artinya tidak baik-baiknya karena apa? Karena jualan aja gitu kan. Pingin take profit, kebetulan ada yang nampung gitu. Mereka juga kalau istilah nggak ada yang nampung mah nggak bakalan jualan ya. Seperti itu teman-teman. Kalau domestik siapa yang nampung? Tuh kan ada banyak yang nampung kan, teman-teman kita banyak nampung ya dari lokalnya. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya kalau istilahnya udah habis duitnya baru kali-kali ya udah saya ngebakar nampung lagi deh. Nah, baru mungkin ya udahlah kita angkat sebentar. Ya mudah-mudahan seperti itulah gitu ya. Karena mereka juga kalau nurunin itu harus menutup jejak ya. Pada saya sebenarnya perhitungan pinginnya ke sini nih, untuk mungkin nanti untuk masa depannya setelah ini kecapai mungkin bisa ke angka 3.000-an ya. Ke angka 3.000-an mudah-mudahan, atau enggak ke angka 3.200 ya. Mungkin ya berdasarkan pair aja di sini ya. Yang penting untuk investasi ya tunggu aja dulu lah teman-teman sampai dia benar-benar mentok. Dan mungkin nanti harga pas dihitung itu berdasarkan humus wajar itu dua kali lipat dari harga saat itu gitu ya. Contohnya ini 2.200, berarti harus 2 kali lipat tuh harga wajarnya 4.000 gitu ya. Mungkin boleh untuk mulai cicil. Ingat jangan beli sekaligus, cicil ya. Ikutin bandar juga nyicil belinya. Lihat nih sini bandar nyicil nih, tuh cicil jualan gitu kan, cicil jualan ya. Seperti itulah teman-teman ya, kita harus ngikutin lah. Jadi kita jangan mentang-mentang punya duit, wah support nih, hajar aja. Ternyata itu adalah pancingan. Wah, mereka tuh tahu mana support, mana resist, mana gap, mereka tahu, cuman arahnya itulah yang kita tidak tahu nih, apakah akan menutup gap duluan atau ke bawah duluan. Nah gitu kan, karena mereka mengerti psikologis, mengerti gap, semuanya dia pahami, dia udah menyiapkan semuanya. Dari mulai technical analisis sampai fundamental itu dia udah persiapkan. Makanya saya selalu memberikan targetnya itu, kalau targetnya 3.200, kalian jual di 3.100-nya. Kalau 2.300, kalian jual di 2.200-nya. Jangan sampai pas banget di harga wajarnya. Ya seperti teman-teman. Mudah-mudahan dipahami teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti mungkin untuk selanjutnya akan kita bahas yang laporan-laporan keuangan dulu deh ya. Biar nanti yang update itu biar sama-sama lah. Kalau update kan harus benar-benar update gitu teman-teman, perkembangannya seperti apa. Mungkin nanti bisa teman-teman bisa menjadi peluang ataupun menjadi bahan pertimbangan gitu kan. Nah mohon maaf apabila update-nya jadi kurang update ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, karena keterbatasan saya gitu kan. Ya mungkin kedepannya mungkin akan lebih giat lagi, akan lebih dibagi lagi sesinya gitu ya kan. Ini baru 3 sesi kan, sesi pertama, sesi kedua, sama sesi ketiga. Mungkin yang paginya saya tambahin deh nanti gitu ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tercapai, paginya saya tambahin jadi 2 sesi lagi. Jadi malam 2 sesi, paginya 2 sesi. Mudah-mudahan itu juga kekejar gitu. Saya pingin teman-teman ngebantu teman-teman itu ya, terutama untuk pemula ya. Mudah-mudahan pemula mulai sekarang tidak beli di atas ya. Lebih baik beli di support turun daripada beli di atas nunggu ke atas gitu. Oke teman-teman, segitu ya. Ciao ya.